Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan dibahas tentang logaritma. Pengertian logaritma yaitu merupakan operasi kebalikan dari perpangkatan. Nah, ini ya. Dibaca logaritma B dengan basis A. Hasilnya X. Nah, ini merupakan kebalikan dari bentuk pangkat A pangkat X sama dengan B, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis, dan A lebih dari 1, A tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan B merupakan numerus atau yang dicari nilai logaritmanya, dan B lebih dari 0. Sedangkan X merupakan hasil logaritma. Nah, contohnya, nyatakan bentuk berikut ke bentuk logaritma. Nah, di sini ya bentuk pangkat dirubah ke bentuk logaritma. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Betul ya? Nah, dirubah ke bentuk logaritma menjadi logaritma 8 dengan basis 2, hasilnya 3. Bisa dilihat posisinya ya. Bilangan pokoknya di mana? Ada di atas ya kalau di logaritma. Kemudian numerusnya ya. Ini posisinya kalau di pangkat ada di hasil pangkatnya. Kalau di logaritma itu yang dicari dengan nilai logaritmanya. Terus ini 3 di bilangan pangkat merupakan pangkatnya ya. Kalau di logaritma itu merupakan hasil dari logaritma itu. Nah, lanjut. Contoh yang kedua ada 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Bentuk logaritmanya logaritma dari 1/9 dengan basis 3, hasilnya negatif 2. Jelas ya? Sekarang lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, ada 10 sifat ini ya. Ada 10 sifat logaritma yang akan dibahas beserta contoh-contoh sederhananya. Yang pertama ada A log A sama dengan 1. Biar gampang ya, kita sebut seperti itu. Sebenarnya menyebutnya tadi logaritma A dengan basis A. Nah, di sini jika sama saja numerus dan basisnya, yaitu nih ya sama-sama A, maka hasilnya pasti 1. Contohnya tadi ini 2 log 2, sama-sama basis dan numerusnya 2 ya, maka hasilnya pasti 1. Nah, sekarang yang kedua, yang B. A log X kali Y, maka A log X ditambah A log Y. Jadi ya, nih, kalau kalian menemukan logaritmanya bentuk perkalian, maka dirubah menjadi bentuk penjumlahan. Pisahkan antara numerusnya, yaitu X dan Y-nya. Tapi basisnya itu masih sama-sama A. Contohnya ini 2 log 3 kali 5.
maka jadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. Jelas ya? Nah, yang ketiga ada logaritma yang pembagian ini ya. Tadi kalau tadi perkalian ini pembagian. A log X per Y. Maka jadi A log X kurangi A log Y. Nah, kalau bagi menjadi kurang. Contohnya 3 log 5 per 2 sama dengan 3 log 5 dikurangi 3 log 2. Perhatikan ya. Jadi yang atas dikurangi yang bawah. Nah, kalau kali tadi jadi tambah, kalau bagi jadi kurang. Yang D, A log X pangkat N sama dengan pangkatnya dari numerus turun ya, ini jadi N pindah ke depan kali A log X. Contohnya 5 log 2 pangkat 3 sama dengan ya, pangkat dari numerusnya pindah ke depan logaritmanya 3 kali 5 log 2. Kemudian yang E, A pangkat N log X pangkat M. Jadi di sini basis dan numerusnya sama-sama punya pangkat ya. Nah, diperhatikan pangkatnya di sini. Turunkan pangkat dari numerusnya dibagi dengan pangkat dari basisnya. Nih ya, pindah ke depan ya. Jadi M per N dikali A log X sama dengan contohnya ini ya. 2 pangkat 3 log 5 pangkat 4 sama dengan, nah ini pangkat dari numerusnya 4 dibagi pangkat dari basisnya 4 per 2 kali 3 log 5. 4 dibagi 2 2 dikali 3 log 5. Selesai. Saya lanjut nih ke sifat selanjutnya. A log B kali B log A sama dengan 1. Nah, jadi kalau kalian menemukan ada bentuk logaritma, dua logaritma yang dikali ya dengan basis berbeda, ini A, ini B. Tapi ternyata pada logaritma yang satunya itu numerusnya sama dengan basis logaritma yang kedua. Jadi tinggal dicoret lah ya bahasanya. Nah, sisanya menjadi ini ya. Tadinya itu A log A. Makanya seperti tadi sifat yang pertama, A log A itu hasilnya 1. Ya. Contohnya ini 3 log 2 kali 2 log 3. Nah, ini kan berarti 2 ya. Jadi 3 log 3. Nah, hasilnya 1. Lanjut G. A log X sama dengan 1 per X log A. Jadi kebalikannya ya. Kebalikannya di sini numerusnya berubah jadi basis, basisnya jadi numerus. Contohnya 2 log 5 sama dengan 1 per 5 log 2. Lanjut, A log X sama dengan, nah di sini kalau kalian menemukan ya ada bentuk logaritma, kalian bisa merubahnya ke bentuk pembagian logaritma. Tetapi, nah kok ada muncul B di sini? Nah, B di sini muncul angka bebas ya, angka berapapun. Tetapi kalian lihat lagi ke soal dan jawabannya. Jadi nanti dilihat biasanya itu ada diketahui
numerus yang tiba-tiba muncul di permisalan suatu logaritma. Jadi nanti bisa disesuaikan basisnya ya. Basisnya muncul, jadi nanti basisnya bisa kalian gunakan basis sesuai yang ada di soal yang diketahui ataupun di jawabannya. Contohnya nih ada 3 log 2 sama dengan 5 log 2 per 5 log 3. Jadi ini 5-nya muncul karena mungkin ada permisalan ada 5 log 2 itu sama dengan A, atau juga 5 log 3 itu sama dengan B ya. Kemudian yang I ada perkalian logaritma lagi ya, kayak yang tadi itu ada 2, nih ada 3. A log X kali X log Y kali Y log Z. Nah, diperhatikan di sini antara numerus dan basis dari 3 logaritma itu. Ternyata kan sama ya, sama ini ada X dengan X, Y dengan Y. Maka hasilnya tinggal A log Z. Nah, ini ya. Contohnya 5 log 2 kali 2 log 3 kali 3 log 7 sama dengan 5 log 7. Ini 2-nya, 3-nya ya, jelas ya. Yang terakhir ada A pangkat. Nah, logaritmanya jadi pangkat di sini. A pangkat A log X sama dengan X. Nah, jadi di sini A. Nah, ini sama ya. Jadi tinggal X-nya. Hasilnya itu tinggal X-nya. Contohnya 3 pangkat 3 log 5 sama dengan 5. Nah, cukup. Oke, sekarang masuk ke contoh. Tentukan nilai logaritma berikut. 1, 2 log 16. Nah, langsung ke sini aja ya. Pembahasan 2 log 16 di sini kalian cari bentuk pangkat dari 16 yang numerusnya nanti akhirnya sama dengan basisnya, yaitu 2 pangkat 4 ya. Nih, nah jadi 2 log 2 pangkat 4. Karena tadi ya, ketika A log A sama dengan 1, maka di sini kan sama. Jadi 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi pangkat dari numerusnya tinggal turunkan. Nah, itu merupakan hasilnya. Sekarang contoh yang keduanya, 2 log 3 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 6 ya. Ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti tadi, kalau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang, ataupun dibalik, kalau tambah jadi kali, kalau kurang jadi bagi. Nah, ini kan ditambah ya. Terus ini dikurangi. Maka bentuknya itu jadi, ini ternyata acak-acakan ya. 2 log, yang perlu diperhatikan ini ya, basisnya itu harus sama-sama 2, maka bisa dioperasikan. Tapi kalau berbeda tidak bisa ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan dulu itu basisnya. Jadi di sini 2 log. Nah, yang ditambah itu berarti 3 dikali 8 dikurangi dibagi dengan 6. 3 kali 8 24 bagi 6 hasilnya 4. Nah, sama seperti yang contoh yang tadi yang pertama. Rubah ke bentuk pangkat dengan basis yang sama ya, dengan nilai yang sama dengan basis, yaitu 2. 4 itu kan 2 pangkat 2, maka hasilnya 2. Nah, contoh yang ketiga nih ada jika 2 log X jika 2 log 3 sama dengan X. Jadi ini ada permisalan 2 log 3 itu hasilnya X. Tentukan nilai 2 log 243. Ya. Nah, di sini kalian jabarkan
yang ditanyakan ya. 2 log 243. Nah, karena permisalannya di sini ternyata ada numerus 3, sudah pasti 243 ini harus memiliki atau dirubah ke bentuk pangkat yang numerusnya 3. Maka jadi 3 pangkat 5. Nah, kayak tadi ya yang N A log X. Nah, jadi kan N-nya kan pindah ya. Nih, N-nya kan 5. Kali 2 log 3. Nah, tadi permisalannya 2 log 3 itu sama dengan X. Jadi hasilnya 5X. Oke. Terakhir tentang persamaan logaritma sederhana. Nah, bentuk persamaannya seperti ini ya. A log fx sama dengan A log gx. Jadi kalau basisnya sama, nih ya, sama-sama A, maka tinggal fx-nya sama dengan gx. Dengan fx itu lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Contohnya, tentukan nilai x dari persamaan 2 log 32 sama dengan 2x kurangi 1. Nah, jawab di sini. Jadi, kalian ruas kanan dan kiri harus sama-sama mempunyai logaritma yang basisnya itu 2 ya. Ini kan fx gx ya tadi. Jadi dirubah. Jadi yang kita rubah itu yang ruas kanannya. Ini sudah sama saja ya, 2 log di kedua. Nah, ruas kanan itu kan 2x kurangi 1. Gimana caranya agar muncul logaritmanya ya dengan basis 2? Tinggal kalian tambahkan 2 log. Nah, 2 numerusnya menggunakan 2 ya, karena tadi 2 log 2 itu hasilnya 1. 2 log 2 pangkat, jadi ini berubah jadi pangkatnya, pangkat 2x kurangi 1. Nah, maka karena di sini 2 lognya sudah sama, tinggal fx sama dengan gx. Jadi fx-nya 32, gx-nya 2 pangkat 2x min 1. Nah, karena di sini bentuknya pangkat, ruas kanannya ini ya, maka ruas kiri juga kita rubah menjadi bentuk pangkat. 32 itu jadi 2 pangkat 5. Ini tetap. Nah, karena bilangan pokoknya ini ya udah sama-sama 2, jadi tinggal ditulis pangkatnya saja. 5 sama dengan 2x kurangi 1. Kita cari nilai x-nya. Jadi 2x min pindah ya, jadi plus. Jadi 5 tambah 1 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Selesai. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.